banjir. Banjir, please, ini banjir. Alamak banjir. Diam dulu, diam. Coba lihat. Simak video ini untuk lihat mitigasi bencana banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Sulaika dengan NPM 2311010062. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya. Nah, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Faktor dari pencemaran air yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air yaitu penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, dan mempercepat proses kerusakan suatu benda. Faktor pencemaran udara yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Dampak pencemaran udara adalah kesehatan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Yang terakhir yaitu faktor pencemaran tanah. Yang pertama limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah yaitu kesehatan manusia, ekosistem, dan penurunan hasil pertanian. pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi di mana lingkungan mengalami kerusakan akibat masuknya zat atau bahan pencemar, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam, sehingga menurunnya kualitas lingkungan tersebut. Salah satu dampak serius dari pencemaran lingkungan adalah terjadinya banjir, khususnya di wilayah perkotaan, seperti beberapa bulan terakhir terjadi banjir di kota Bandar Lampung. Salah satu bentuk pencemaran yang sering terjadi adalah pencemaran akibat sampah domestik, terutama sampah plastik yang dibuang sembarangan ke saluran air seperti selokan dan sungai. Penumpukan sampah ini menyebabkan aliran air menjadi tersumbat, sehingga ketika curah hujan yang tinggi, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukaan yang kemudian memicu terjadinya banjir. Selain itu, pencemaran juga berkaitan erat dengan aktivitas lain seperti penebangan hutan secara ilegal dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga hilangnya daerah serapan air memperparah kondisi saat turun hujan, karena air tidak bisa terserap ke dalam tanah secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Upaya mencegah banjir harus dimulai dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sungai dan saluran air, serta mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menjaga lingkungan dari pencemaran, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga kita mengurangi resiko bencana seperti banjir yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan banjir. Kamu tahu nggak sih dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan?
Salah satunya dapat menyebabkan banjir dari level terendah sampai tertinggi. Terus gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa menerapkan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan alat sekali pakai. Yang kedua yaitu reuse, yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Terakhir adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, sekarang kamu tahu kan dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi mulai sekarang, ayo kita stop membuang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit untuk solusi mengatasi pencemaran lingkungan penyebab terjadinya banjir. Untuk mencegah dan mengurangi resiko banjir yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, diperlukannya upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta lainnya. Beberapa solusi yang dapat diterapkan mungkin yang pertama, meningkatkannya kesadaran dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan perlu digencarkan baik melalui sekolah, media massa, maupun kegiatan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air. Yang kedua, yaitu peningkatan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah perlu menyediakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif seperti pengangkutan rutin, penyediaan tempat sampah di titik strategis, dan masyarakat juga didorong untuk memilih sampah dari rumah tangga. Yang ketiga yaitu revitalisasi saluran drainase dan sungai. Perlu dilakukannya pembersihan dan normalisasi saluran drainase dan sungai secara berkala untuk menghindari penyumbatan. Selain itu, pembangunan drainase baru yang lebih memadai perlu dilakukan terutama di kawasan padat penduduk. Yang keempat yaitu penghijauan dan pelestarian daerah serapan air. Melestarikan hutan, taman kota, dan ruang terbuka hijau sangat penting untuk memperkuat daya serap tanah terhadap air hujan. Menanam pohon di area yang rawan banjir juga dapat membantu mengurangi limpasan air ke permukaan. Kelima yaitu penegakan hukum lingkungan. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada individu dan perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan. Penegakan hukum ini penting agar ada efek jerah dan masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi seperti sumur serapan, biopori, dan sistem drainase berkelanjutan dapat diterapkan untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi potensi terjadinya banjir. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan dan resiko banjir pun bisa dikurangi secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.